warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya dulu semua? Saya harapkan baik-baik saja. Alhamdulillah pada malam hari ini bertemu lagi dengan saya Dimas Wardana. Pada sesi ngupas malam hari ini kita akan membicarakan beberapa topik-topik menarik tentunya yang akan kita bahas dengan beliau Mas Nur Dayat, warga Trap 2 sekaligus wakil ketua di bidang organisasi. Selamat malam Mas Nur Dayat. Terima kasih Mas Nur. Kali ini kita bersama dulu semua. Seperti biasa agenda yang selalu kita laksanakan, kita selalu berkunjung ke warga-warga sepuh atau warga-warga senior kita untuk menanyakan tentang kondisi Esatrate, tentang sejarah Esatrate dan lain-lain. Terima kasih Mas Nur sudah diberi kesempatan untuk hadir di rumahnya jenengan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ini Mas Nur ngoten. Jadi pada sesi malam hari ini kita bersama dulu semua ingin mengulik atau ngupas ngopi seputar fase duluran. Nah, kita sedikit penasaran dengan beliau Mas Nur seperti itu ya. Jadi saya sudah mengenal lama dengan beliau, tapi saya belum tahu beliau itu dulu latihan di mana, terus datang ke Semarang tahun berapa, dan kuliahnya di mana, sampai perjalanannya beliau seperti apa sampai pada titik yang sekarang ini. Nah, puntennya Mas Nur, mungkin pertanyaan yang pertama mungkin yang akan saya ingin tanyakan dengan jenengan mungkin berkaitan dengan proses perjalanan jenengan dari mulai mengenal Esatrate, dari tahun berapa, latihannya di mana, terus bahkan sampai motivasi datang ke Semarang untuk apa. Mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan. Monggo Mas Nur, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita ditemukan kembali dalam acara silaturahmi ini ya. Terima kasih karena sudah mau ke rumah saya. Mudah-mudahan ini menjadikan berkah untuk saya, untuk keluarga saya, tentunya untuk semua. Dulu-dulu yang kami banggakan pada kesempatan malam ini tadi disampaikan oleh Mas Dimas kaitannya dengan siapa sih Salah Abdul Hidayat ini. Iya Mas. Jadi mohon izinnya perkenalkan, saya anak orang desa diberi nama Nur Hidayat ya. Saya aslinya dari Boyolali ya, Boyolali kota susu itu merantau di Semarang ya. Di Esatrate saya dikenalkan pada waktu di daerah saya itu jadi beliau Mas Joko itu seorang guru dan warga Pengesahan Solo ke sana itu di desa kami membuka latihan dan sekitar tahun 92 93 ya. Jadi sudah dikenalkan dulu waktu itu saya masih STM, kalau sekarang ya SMK. Jadi dikenalkan dengan beberapa remaja masjid di sana untuk pelatihan. Dari latar perjalanan latihan itu karena beliau juga warga baru Pak Mas Joko ini, tentunya kadang libur, kadang berjalan itu ya, sampai 1 tahun lebih itu saya baru naik ke Sabuk Jambon. Di tahun 94 saya studi ke Semarang ya, belajar karena waktu saya lulus STM itu masih kecil, saya terus belajar di Semarang dan alhamdulillah di kota Semarang saya bisa melanjutkan adanya latihan Esatrate di
dulu IKIP Negeri Semarang, sekarang kan UNES ini. UNES sekarang ya. Uniknya pada waktu pengenalan mahasiswa baru itu saya langsung dites oleh senior. Kebetulan nggak tahu kalau senior itu sekarang sudah jadi warga ya, namanya Mas Wiono. Sekarang tinggalnya di Ungaran, Kabupaten Semarang. Dites beberapa senam, beberapa jurus atau beberapa gerakan kaitan dengan saya karate. Karena alhamdulillah saya pas waktu latihan juga ya sungguh-sungguh, sehingga pas waktu disuruh melakukan gerakan jurus itu alhamdulillah bisa. Dari situlah berawal dari situ saya ditawari untuk bisa melanjutkan latihan di IKIP. Setelah beberapa waktu langsung naik hijau, dan di tahun 95 ikut pemusatan Kota Semarang dan pengesahan tahun 95 untuk pengesahan tingkat satunya. Saya termasuk, kalau dari IKIP itu cilik dewi, di usia pun ya 6 dewi, karena angkatan yang di atas saya itu rata-rata setahun 2 tahun usianya di atas saya, karena masuknya di IKIP lebih dulu. Karena saya sifatnya melanjutkan, maka ada prioritas untuk bisa meneruskan, sehingga bisa pengesahan 95 itu luar biasa untuk Kota Semarang, itu terbanyak di saat waktu itu. Jadi sebelum 95 atau setelah 95 itu tidak bisa melebihi jumlahnya untuk pengesahan di Kota Semarang. Itu 63 itu luar biasa prestasi pada saat itu Kota Semarang. Memang rata-rata banyak mahasiswa ya, mahasiswa dulu dari IKIP, kemudian dari IAIN ya, itu lebih banyak mahasiswanya. Nah, setelah itu grafiknya Kota Semarang agak turun dan berkembang lagi waktu mulai era 2010 11 itu sampai ke sini. Alhamdulillah Kota Semarang sampai saat ini masih cukup eksis ya, hampir tiap tahun bisa mengesahkan warga Kota Semarang. 95 saya disahkan, kemudian di IKIP sendiri 97 saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua UKM ya, di IKIP ya. Setelah dari situ saya banyak belajar organisasi itu dengan beliau Mas Dayat Esas selaku ketua cabang dan pengembang PP1 di Kota Semarang. Jadi banyak sekali saya belajar dari beliau tentang organisasi, tentang kesabaran dalam menghadapi siswa dan sebagainya. Sehingga memang sampai saat itu luar biasa beliau Mas Dayat itu. Sejak saya mengenal sampai dengan saat ini, dia masih eksis di dunia Pancasila, terutama di Satrate. Beliau seusia hampir 70-an. Itu sedikit perjalanan awal saya mungkin. Jadi setelah itu dari pengurus IKIP saya mulai dari 99 sampai sekarang, berarti sudah hampir 16 tahun kata ya bantu mengurusi Kota Semarang. Nah, jadi dulu ketuanya Mas Dayat, sekarang mulai 2018 kemarin kan ke Mas Heri, saya bantu menjadi wakil ketua. Sampai kapan? Ya Allah alam, nanti Allah yang akan menunjukkan. Memang itulah sebagai bentuk pengabdian kita seorang warga, manakala kita sudah disahkan, itu bentuk pengabdian kita ya. Jadi mau mengembangkan, mau ngurusi adanya ajaran desa Satrate ini. Manakala sempat ya harus disempatkan. Jadi, apapun alasannya, apapun kondisinya, tentunya tetap ada konsekuen dari beberapa hal kaitannya dengan keluarga ataupun dari kerjaan, itu memang harus disiasati. Yang penting jangan sampai kita lupa dengan adanya Satrate ini ya. Jujur Satrate, ajaran Satrate ini banyak menjadi pelajaran hidup saya. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan sampai saya
mencontoh beliau Mas Dayat itu sampai seusia beliau masih bisa eksis di mudah-mudahan ada dengan semua, mudah-mudahan bisa melaksanakan kegiatan kami. Itu mungkin sedikit dari kami Mas Dimas. Apa yang mungkin akan disampaikan bisa akan pada Mungkin untuk pertanyaan kedua Mas Nurdayat. Jadi mungkin saya kan juga secara birokrasi atau secara struktural untuk gambaran atau manajemen, secara pengelolaan kenapa kok harus ada ketua rayon, ketua ranting, sampai bahkan ketua cabang, sampai ada majelis luhur. Tujuan daripada itu mungkin bisa dijelaskan fungsi dari tiap-tiap ketua ranting, ketua cabang dan lain-lain, bisa mungkin untuk memotivasi adik-adik yang mungkin sekarang baru dijadikan ketua ranting atau diberi tanggung jawab ketua rayon, khususnya tanggung jawab yang sebenarnya untuk cara mengurusi SHTRAT atau cara mengurus birokrasi SHTRAT yang baik itu seperti apa Mas? Monggo Mas. Terima kasih. Jadi kita Desa Teratai ini suatu organisasi yang mana organisasi ini organisasi yang unik, beda dengan organisasi massa, organisasi politik yang ada di Indonesia inilah ya. Jadi kita itu unik. Tentunya dengan adanya organisasi, namanya organisasi itu kan tujuannya kan untuk mengelola, mengatur berjalannya suatu kumpulan lembaga ini, tentunya melaksanakan SHTRAT dan berpedoman dengan adanya ADART yang ada. Jadi dengan adanya itulah maka harapannya semua akan tertata dengan baik. Jadi dari mulai tingkat pengurus pusat, nah, kemudian pengurus cabang, ini juga unik juga. Ada juga kalau di organisasi nama cabang itu tingkatnya biasanya di kota atau provinsi, kota atau kabupaten, kota atau kabupaten. Tapi Desa Teratai ada kecamatan pun yang menjadi cabang ya. Kemudian ada provinsi, satu provinsi menjadi cabang, itu uniknya Desa Teratai seperti itu. Jadi tidak menjadi permasalahan sehingga ya insya Allah Desa Teratai ini akan berkembang dari cabang, kemudian muncullah di ranting itu tingkat kecamatan ya, tingkat sekelas dengan ranting adalah UKM itu adalah untuk yang tingkat mahasiswa di perguruan tinggi ya, kemudian dari ranting muncullah rayon itu tempat-tempat latihan atau tingkat kelurahan atau tempat latihan yang ada di wilayah ranting itu. Secara administratif memang ranting membawa satu kecamatan, tapi uniknya Desa Teratai jadi dari ranting itu ada rayonnya di kecamatan lain, itu tidak menjadi masalah. Yang penting adanya komunikasi, adanya saling memahami ya, tidak berdasarkan letak geografis wilayah itu di mana berada. Nah, contohnya rumah saya di sini ini kan secara wilayah masuknya Ngalian ya, mestinya ranting Ngalian, tapi secara historis kita memang sejak dulu itu adalah dulu ranting Mangkang, sekarang menjadi ranting Tugu. Ini ya no problem, tidak ada masalah. Tapi sampai sekarang pun menjadi bagian dari ranting Tugu. Kemudian di rayon juga gitu. Jadi semuanya itu tentunya tidak lepas dari agar semuanya tertata dengan baik. Nah, jadi wilayahnya tempat latihan ada yang ngurusi, yang ranting juga ada yang ngurusi. Nah, kemudian nanti tingkat ke cabang. Jadi tingkatannya seperti itu. Tapi sekali lagi untuk namanya birokrasi ataupun yang sebagainya itu tidak saklek harus seperti itu gitu. Nah, kita harus yang penting rasa perseduluran di antara kita berorganisasi lah yang sangat diperlukan. Jadi kalau kita menengok dari mukadimah itu kan di alinea terakhir bahwa organisasi itu kan sebagai syarat yang jauh lebih penting adalah perseduluran
di antara kita. Jadi, tapi ya untuk mengkondisikan, untuk mengatur memang perlulah namanya wadah atau organisasi, sehingga siapapun yang diberi tanggung jawab menjadi ketua ranting, ketua rayon, ketua cabang, dan tentunya dengan niatan yang baik, tidak berpikiran wah memanfaatkan aku ketua ranting besok ini seperti ini, bisa jual nama untuk di saat pemilu dan tidak boleh gitu ya. Jadi harus memang sesuai dengan alur di organisasi. Benar-benar kita tujuannya hanya untuk mengembangkan ajaran strategi. Jadi garis besarnya mungkin kita tidak boleh membawa organisasi kita ke arah politik ya Mas. Jadi memang dari awal memang sudah diwanti-wanti dari sesepuh-sesepuh terdahulu, jangan sampai organisasi kita dibawa ke ranah politik. Seperti itu Mas. Mungkin itu sedikit apa ya yang saya dengar dari warga-warga yang terdahulu, jangan sampai di organisasi kita dibawa ke arah politik. Seperti itu. Untuk yang saja mungkin Mas Nur, untuk kita kan dituntut setelah jadi warga itu tuntut mengabdi, melestarikan ajaran Esa Trate dengan cara melatih. Dan pada garis bawahnya, kenapa di Esa Trate kok pelatih itu tidak boleh menarik iuran dari siswa dengan tujuan untuk kepentingan pelatihnya sendiri, dan hanya untuk kita boleh mengambil uang kas istilahnya kan dari tempat pelatihan, uang kas saja yang sifatnya tidak membebani, fleksibel seperti itu Mas Nur. Kenapa Mas Nur? Karena itu kan kalau misalkan ini contoh jeleknya saja, misalkan kita mengambil biaya kepelatihan atau untuk pelatih kan juga untuk kesejahteraan atau seperti apa, atau motivasinya atau pesan dari sesepuh itu, kenapa kok kita tidak boleh menarik iuran dari siswa kita gitu, betul Mas? Kembali yang telah kita sampaikan tadi bahwa Desa Trate ini pengabdian, namanya pengabdian itu ya tidak berpikiran adanya imbalan. Jadi harus bisa membedakan mana kita harus boleh duit, mana kita harus mengabdi. Seorang pelatih harus bisa memastikan seperti itu. Jadi urusan cari rezeki ya untuk membangun kehidupan, untuk membangun keluarga, itu tentunya kita harus memiliki tempat tersendiri, jangan di Desa Trate. Adapun di Desa Trate kita adalah mengabdikan diri kita. Karena kita betul bersyukur dilahirkan di Desa Trate, maka apa yang menjadi kita miliki, baik itu mungkin tenaga, cara melatih tadi, pikiran, dengan aktif di organisasi, atau mungkin dengan harta benda yang kita miliki apabila ada event, apabila ada mengumpulkan iuran untuk sumbangan dan sebagainya itu. Jadi ya sangat disayangkan apabila kita berpikiran dari melatih itu menjadikan penghasilan untuk diri kita, sangat disayangkan. Nah itu ada dulu-dulu yang seperti itu ya mungkin baru memang tarafnya pembicaraannya sampai di situ. Tapi kalau harus kita yakin bahwa rezeki itu kita harus memang usaha sendiri dari di Desa Trate. Jadi harus punya konsep seperti itu. Nah, jadi dalam kita mengabdikan Desa Trate tentunya dia tidak mungkin all out gitu. Ya tergantung kondisi kita masing-masing. Nah, jadi posisi kita mungkin sebagai pelajar, posisi kita mungkin sebagai pekerja, posisi kita mungkin sudah berkeluarga, itu menjadi pertimbangan. Jadi tapi itu tadi di antara apa yang kita miliki, baik pikiran, tenaga, harta, ya kita harus sedikit apa yang kita miliki mungkin kita sumbangsikan kepada organisasi. Jadi di sana, jadi kalau nanti pengalaman dari mas-mas warga memang mengajarkan seperti itu, tidak adanya namanya pelatih bayaran. Jadi kita berbeda dengan
mungkin di sana di luar organisasi yang teratai seorang pelatih itu ya lumayan karena adanya income pemasukan dari dia latih. Bahkan ekstrimnya desa teratai itu pelatih itu kan tombol ya. Orang pelatih di pelatih orang belum tombol ya piye. Tapi kan tetap ada yang untuk nomboi gitu loh. Jadi pikiran gitu. Yakinlah apa yang kita keluarkan itu akan mendapatkan tambahan dari tempat yang lain. Kalau kita sudah punya keyakinan itu, insya Allah mudah kok kita itu untuk tanpa adanya itu iuran-iuran yang membebankan ke adik-adik. Memang perkembangan zaman karena ada suatu event, ada pertandingan yang memang memerlukan biaya, kadang adik-adik sifatnya kan gotong royong, tidak wajib gitu ya, tidak wajib pada adik itu iuran. Kembali nanti kan yang merasakan juga adik-adik mengikuti kegiatan untuk konsumsi kegiatan itu sifatnya gitu. Jadi bukan ngumpulin duit nanti kayak Mas Nur kabeh kalau seorang pelatih enggak, itu yang kurang pas gitu ya. Itu yang jangan punya pemikiran seperti itulah. Ya, dapatnya tidak seberapa nanti hilangnya lebih banyak. Dengan cara bagaimana? Ya Allah alam, Allah itu akan terus bolak-balikkan itu mudah saja. Itu 1000 kita ngeluarkan 5000 malah tambah kada kan gitu. Tapi kita berpikiran kita mengeluarkan 1000 justru kita akan mungkin mendapatkan 5000 10.000 itu juga Allah alam. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kita siap nate ya kemampuan apa yang menjadi kemampuan kita memang kita berikan di sana. Itu mungkin Mas. Ya. Terima kasih Mas Nur. Sedikit menyinggung beberapa pertanyaan dari judul-judul yang lain kaitannya dengan Padepokan Mas Nur. Jadi kita PSHT cabang Kota Semarang yang notabene ibu kota Jawa Tengah ya Mas Nur. Kita sedikit agak kalah dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak yang mungkin sudah mempunyai padepokan Mas Nur. Kemarin dulu kalau nggak salah pernah akan dibangun padepokan cabang Kota Semarang yang ada di Tandang. Itu sempat sampai sekarang terdengar mungkin vakum atau bagaimana, atau uangnya sempat dengar-dengar, kita juga nggak tahu uangnya dibawa kabur oleh oknum dan lain-lain. Mungkin sangat dijelaskan, dan untuk program selanjutnya apakah akan diadakan pembangunan padepokan yang baru yang akan dilaksanakan entah kapan atau bagaimana Mas Nur? Mungkin ada program-program cabang kedepannya untuk membuat suatu padepokan. Terima kasih. Dengan itu memang cabang Kota Semarang sempat terlena. Dalam arti apa? Setiap kita ada kegiatan, setiap kita ada event itu kita mesti, karena ya tadi mayoritas berasal dari kampus, itu tempat itu mesti ada. Jadi kampus itu kan biasanya kan punya tempat yang besar, kemudian juga diberikan kemudahan itu. Jadi kita selama kemarin terlena sehingga untuk memikirkan padepokan itu agak kesampingkan. Kemudian samping itu juga memang hasil ataupun produk yang dihasilkan dari Kota Semarang itu kan berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang sudah pengesahan mungkin lebih banyak itu kan. Dan iuran untuk pengesahan pun Kota Semarang walaupun kota biasanya lebih rendah daripada kota yang lain gitu ya. Tapi di era dulu sebelum Mas Daya 35 seri sudah adanya pemikiran bareng-bareng kita ya wis nanti kak kalau kita terlena dengan adanya ini kita tidak akan punya tempat minimal sekretariatan lah gitu. Jadi kesekretariatan kita kan biasanya tempatnya di ketua cabang gitu. Maka kita dari berpikiran itu kita buat tim, bukan panitia
dan dari semuanya gotong royong, dari ranting, dari komisariat mendukung, dari warga-warga mendukung. Dulu ada iuran per bulan dari masing-masing ranting, dan alhamdulillah dari terkumpul itu memang kita sudah sempat membelikan tanah di daerah tadi Tanggang, Kecamatan Tembalang gitu. Itu 2 kapleng ukuran 150. Itu memang kalau untuk ukuran padepokan ya sangat-sangat jauh, kecil itu. Jadi 300 meter persegi, dan sempat kita sudah ya bareng-bareng kerja bakti muda sih, bahkan sudah berdiri untuk tiang yang kita gunakan untuk nantinya bangunan, itu sudah pernah gitu. Tapi berjalannya waktu itu kita pikir ulang, kaji ulang, karena setiap kita kerja bakti itu dulu warga yang banyak datang itu parkirannya sudah repot gitu. Untuk nanti juga mengganggu lingkungan di situ juga kurang enak. Samping itu memang daerah Tanggang Tembalang itu jauh dari perkembangan desa strategi Kota Semarang. Ya kemarin ada kesepakatan dengan pengurus tanah tersebut dilelang. Nah, sudah deal, ini proses kemarin sudah ada DP yang diberikan ke cabang itu, ini nanti nunggu proses selesai, dan dari situlah nanti kita coba ke tempat yang lain, mungkin agak ke pinggir, yang mana satu pertimbangan adalah di sana tempat pengembangan warganya ada, kemudian ya tanahnya lebih. Jadi insya Allah nanti dengan situ ya walaupun terlambat dibandingkan di cabang yang lain, tapi insya Allah Kota Semarang tetap berpikiran ke sana. Ya, jadi ya, monggo jenengan-jenengan yang generasi muda inilah yang bareng-bareng mikir ke adanya minimal tempat sekretariatan lah. Kalau kita paduan, mungkin bekerja paduan luar biasa memang anggarannya itu ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya kan, kalau kita mau ya kan, kalau kita berusaha gitu. Generasi yang akan datang, generasi dengan itu monggo kita nanti pengen juga ya seperti tadi, apa yang kita akan miliki, tenaga, pikiran, kata ya mungkin bisa disumbangsikan ke organisasi, sehingga kapan mudah-mudahan tetap bisa mewujudkan adanya padepokan Kota Semarang, Kota Semarang. Makasih Mas. Ini pertanyaan terakhir Mas. Jadi mengenai dualisme kepemimpinan Mas. Mungkin kita tidak, saya sendiri tidak akan menyebut dari P30, P31, P40 tidak, tapi untuk memotivasi supaya agar pelatih-pelatih yang di jajaran terendah dari subrayon, dari rayon sampai kepengurusan ranting supaya tidak terpengaruh, dan pesan-pesan untuk warga adik-adik yang baru melatih supaya tidak mudah terpengaruh dengan dualisme kepemimpinan seperti itu, bagaimana Mas? Seperti yang kita garis di depan tadi, bahwa sekedar syarat dibentuklah organisasi ya. Jadi jangan dibalik organisasi menjadi hal yang utama ya. Tapi tidaknya dengan adanya organisasi lah maka akan yang menata memanajemen kondisi PSAT ini ya. Berkaitan dengan adanya kepengurusan yang sampai sekarang belum clear, awal dari dulu Parapatan 2016, 2017, dan sudah ke Parapatan 21 ya. Kalau saya itu gampang kok, secara legalitas hukumnya bagaimana, alhamdulillah sampai yang tercatat di notaris, kemudian di kepemerintahan, Kemenham itu ya yang diakui sampai sakit juga Mas Taufik ya, dan di Semarang sendiri kita tidak lepas hebatnya dari sosok beliau Mas Dayat nih. Nah yang mengembangkan pertama dulu kan juga Mas Dayat gitu. Sosok yang mengembangkan Mas Dayat, orang yang sebijak itu
akan kita telikung dari belakang. Tidak mungkin. Mana ajaran kita adalah mendem jeruk mikul duitnya dari mana gitu. Jadi alhamdulillah Kota Semarang memang tidak hanya saat inilah adanya suatu perbedaan itu. Jadi dulu di era Ramadhan itu, di era tahun 2000-an lah, 2000 itu sudah adanya itu perbedaan pendapat itu. Nah, perbedaan itu sehingga menyebabkan ya dua keputusan di Kota Semarang tuh waktu itu. Dan kita tidak menjadi suatu hal yang kudu harus gitu, enggak. Silahkan kalau niatnya sama-sama mengembangkan ajaran sejahtera dengan itu kuncinya. Yang penting aja merusuh ini dan kita pun tidak akan merusuh sana. Walaupun ini terulang di tahun kemarin sampai dengan sekarang pun, ya silahkan sama-sama mengembangkan yang jelas. Jangan sampai tadi merusuhi yang sini, dan kita insya Allah kita pun juga tidak akan merusuhi ke kelompok-kelompok yang akan berjalan dengan apa adanya. Tapi pesan kami untuk para pelatih, para pengurus di tingkat raya, tingkat ranting, yakini apa yang menjadi keyakinan dengan semua gitu loh. Nah, tapi jangan sampai kita meyakini apa yang kita yakini tapi pada pas seduluran, sangat-sangat disayangkan gitu ya, sangat-sangat disayangkan. Nah, pas seduluran harus kita tetap jaga. Nah, untuk komitmen di organisasi ya tadi jajaran dari cabang, kemudian ranting, rayon, ya itulah alur yang kita ikuti aja. Nah, kemudian seorang pelatih ya yes, menyampaikan ajaran, menyampaikan materi, bahkan yang membutuhkan adik-adik. Jangan juga adik-adik diseret-seret, ayo ono, ayo rene, dukung kono, dukung ini, tidak usah. Saya yakin kalau nanti punya pemikiran sendiri akan bisa menentukan mana yang lebih baik. Jadi kita ajaran ini jelas ajaran baik, walaupun nanti perjalanan waktu tidak baik mesti oknumnya saja. Nah, kita berpikir jernih, berpikir yang baik, mana yang sekiranya baik ya kita jalankan. Nah, sekiranya orang baik itu mesti awak orang jadi pena, orang jadi tentrem, orang jadi tenang itu mesti. Tapi manakala keyakinan kita meyakini suatu hal itu menjadi hal yang baik, ya lanjutkan aja. Perbedaan sudah dulu ada, nah, tidak ada di sekerati aja. Nah, sejak zaman dulu Nabi pun juga ada perbedaan. Tapi kembali lagi keyakinan kita, manakala kita sudah meyakini A dan A ini membuat kita menjadi tentram, kita menjadi tenang, menjadi kita termotivasi, jalankan ya. Jadi tidak terlalu pusing lah mikir itu, nanti mikir itu malah kapan latih, kapan prestasi nih kan gitu ya. Dan kita bisa tampil ke sana itu mungkin katanya organisasi. Terlepas dari apa yang disampaikan Mas Nur, ada tadi sosok Mas Dayat Esos yang salah satu beliau ini orang yang saya kagumi, yang dulu mungkin pada saat 2005 Mas Nur, usia saya itu istilah katanya itu belum nyampe untuk dijadikan warga pada saat itu. Jadi atas usulan beliau dengan ACC-nya beliau, ya nggak apa-apa Didik jadi warga tahun ini, tapi harus ada konsekuensi untuk menjadi warga yang baik, menjadi warga jangan sampai istilahnya cah cilik ngerusui seperti itu ya Mas Nur. Jadi mungkin yang dikutip dari kata-katanya Mas Nur tadi, di PSJT kita disuruh belajar ikhlas ya Mas Nur. Jadi jangan sampai mengharapkan SJTRAT untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi mungkin kita harus sakit maringi SJTRAT gitu Mas Nur. Jadi terima kasih Mas Nur, itu saja mungkin sedikit pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sedulur-sedulur adik-adik yang baru ini belum paham, jadi kita bisa tahu sejarahnya Mas Nur, perjalanan latihannya seperti apa, sehingga memotivasi warga-warga yang lain agar bisa mengabdi lebih baik lagi, jangan sampai ada alasan apapun untuk mengambil keuntungan dari strategi Mas Nur. Itu saja, terima kasih dulur-dulur semua yang
yang telah menonton video saya. Jangan sampai memutus tali silaturahmi walaupun ada suatu perbedaan dari kita. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.